Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eis Deliar, saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan memaparkan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya yaitu membeli, menyimpan, dan menjual barang. Nah, perusahaan dagang ini mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya itu ada 5. Yang pertama yaitu memperjualbelikan barang dagang. Yang kedua, adanya akun persediaan barang dagang. Yang ketiga, adanya perhitungan harga pokok penjualan. Yang keempat, laporan laba ruginya bisa berbentuk langsung maupun bertahap. Yang kelima, yang terakhir, yaitu jadi kegiatan utama dari si perusahaan dagang itu yaitu membeli, kemudian membayar, menjual, dan juga menerima uang. Nah, poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang transaksi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu pembelian barang baik secara tunai maupun kredit. Yang kedua yaitu retur penjualan dan pengurangan harga. Yang ketiga yaitu retur pembelian dan pengurangan harga. Yang keempat yang selanjutnya yaitu potongan pembelian, kemudian ada potongan penjualan, kemudian ada beban angkut pembelian, dan yang terakhir yaitu penjualan baik secara tunai maupun kredit. Poin selanjutnya yaitu akun yang dipergunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan pembelian. Yang pertama yaitu akun pembelian. Jadi akun pembelian ini untuk mencatat seluruh pembelian barang dagang. Nah, yang kedua yaitu retur pembelian dan pengurangan harga. Yang ketiga yaitu potongan pembelian. Yang keempat yaitu beban pembelian. Nah, poin yang akan saya bahas selanjutnya sekarang yaitu kalau tadi pembelian, sekarang yang penjualannya. Jadi akun yang dipergunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan penjualan. Yang pertama yaitu tentu saja akun penjualan. Jadi akun penjualan ini untuk mencatat seluruh penjualan barang dagang. Nah, yang kedua yaitu retur penjualan dan pengurangan harga. Yang ketiga yaitu potongan penjualan, dan yang keempat adalah beban angkut penjualan. Selanjutnya yaitu tentang syarat pembayaran. Syarat pembayarannya itu ada 2. Yang pertama yaitu N per 10, 3/10, N per 30. Jadi artinya pembayaran dilakukan setelah 10 hari tanggal jual beli. Jadi jika dimanfaatkan itu akan diberikan potongan 3%. Tapi jika tidak dimanfaatkan maka pembayaran selambat-lambatnya 30 hari setelah transaksi jual beli. Nah, yang kedua yaitu IOM. IOM itu singkatan dari end of month. Jadi end of month ini artinya harga neto fakturnya itu dibayar pada akhir bulan. Nah, jika tadi saya menjelaskan tentang syarat pembayaran, maka sekarang saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat penyerahan barang. Yang pertama yaitu ada FOB shipping point. Jadi FOB shipping point itu syarat ini menyatakan bahwa semua beban dan tanggung jawab atas barang tersebut sudah beralih kepada si pembeli sejak barang tersebut keluar dari gudang. Jadi intinya semua resiko dan tanggung jawab atas barang tersebut sudah menjadi tanggung jawab si pembeli, tidak lagi si penjual. Nah, yang selanjutnya yaitu FOB destination point. Jadi tanggung jawab atas barang tersebut diserah terimakan di gudang pembeli. Jadi si penjual ini itu harus menanggung resiko dan beban angkut hingga si barangnya tersebut diterima oleh si pembeli. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan
tentang mekanisme debit kredit dalam akun perusahaan dagang. Nah, jika pembelian, retur penjualan dan potongan harga dan potongan penjualan itu akan bertambah di debit tapi berkurang di kredit. Nah, kemudian jika retur pembelian dan potongan harga, kemudian potongan pembelian dan penjualan itu akan bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit. Nah, untuk poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa kegiatannya itu memberi pelayanan jasa kepada masyarakat. Kalau perusahaan dagang itu kegiatannya yaitu pembelian dan penjualan barang kepada masyarakat. Pendapatannya juga, kalau pendapatan perusahaan jasa dihasilkan dari penjualan jasa itu. Nah, kalau perusahaan dagang itu dihasilkan dari penjualan barang kepada masyarakat. Nah, kemudian untuk perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang, jadi tidak ada stok gitu. Kalau perusahaan dagang itu punya persediaan barang jadi. Nah, kemudian di perusahaan jasa tidak ada perhitungan harga pokok, tapi di perusahaan dagang itu ada perhitungan harga pokok. Kenapa? Karena untuk menentukan laba dan ruginya. Kemudian laba atau rugi di perusahaan pokok itu ditentukan dari besarnya jumlah pendapatan dengan jumlah beban baik di dalam usaha maupun di luar usaha. Sedangkan kalau perusahaan jasa itu beban operasionalnya terdiri dari beban administrasi umum dan juga penjualan.